Ayu Gani tidak melihat ke arah Lukas. Saat dia bermain dengan balok-balok bangunan, dia menjawab, "Aku akan pergi pada malam hari. Jika aku keluar sekarang, aku mungkin akan dikelilingi oleh wartawan lagi." Lukas mengerti bahwa dia sebenarnya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Giselle. Jadi, dia tidak menolak, "Aku juga punya hari libur hari ini." Ayu Gani mengangkat kepalanya, matanya berbinar. Awalnya, dia ingin menyarankan mereka mencari tempat untuk mengembangkan hubungan mereka. Tapi dia kemudian mengingat identitas mereka dan menundukkan kepalanya dengan kecewa. Mereka saat ini sedang berdiri di puncak badai, yang terbaik adalah jika dia mengurangi masalah bagi Lukas. Lukas sepertinya telah memahami pikiran Ayu Gani, jadi dia berkata, "Pengasuh akan datang sebentar lagi untuk merawat Giselle. Saat dia datang, datanglah ke ruang belajarku. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau masih ingin mengambil pekerjaan seperti Uniqlo? Bagaimanapun, kau memang memiliki status internasional. Dengan kejadian kali ini, kau pasti akan menemukan bahwa nilaimu telah turun. Manajerku tidak bisa lepas dari kesalahan kali ini. Faktanya, insiden Uniqlo tidak ada hubungannya dengan manajernya." Ayu Gani bergegas ke dalamnya karena dia ingin menghindari kenyataan dan segera fokus pada pekerjaan. Akibatnya, dia tidak meluangkan waktu untuk memahami Uniqlo sepenuhnya sebelum langsung menerima tawaran mereka. Tapi, karena siapa dia melakukan ini, Ayu Gani memandang Lukas dan bertanya, "Dengan identitas apa kau berbicara padaku tentang ini?" "Sepertinya, semua identitasku memiliki hak untuk berbicara denganmu tentang ini." Lukas tidak mundur. Siapa yang dia bercanda? Jika Ayu Gani bisa membungkamnya dengan mudah, dia mungkin juga berhenti dari perannya sebagai direktur humas. Karena tanggapannya begitu kuat, wajah Ayu Gani menjadi merah. Hatinya terasa seperti mengalir melalui oasis yang hangat. Dia merasa manis dan sedikit lelah, tapi itu adalah perasaan yang indah. Jika mereka terus ragu-ragu tentang hubungan mereka, seberapa besar kebahagiaan yang akan mereka lewatkan. Untungnya, mereka berdua menyadarinya tepat waktu. "Baiklah, aku akan menemani Giselle. Kau sarapanlah terlebih dahulu." Lukas mengangguk dan kembali ke ruang belajarnya dengan segelas susu. Lukas kemudian melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan Kenzie, mengumpulkan informasi tentang Black Label Studio. Saat dia memikirkan tentang bagaimana Kenzie menyebut para idiot ini akan mengikuti mereka ke Jepang, dia segera menghubungi teman-temannya di bandara, dan melakukan pencarian semua orang yang terbang ke Jepang dengan nama keluarga Pratama. Akhirnya, dia mengunci seorang pria tinggi kurus bernama Aditya Pratama. Lukas mengirim pesan ke Kenzie untuk konfirmasi. Karena Alexa paling sering melihatnya, dengan satu pandangan, dia bisa mengidentifikasi pria itu. Dia bepergian dengan seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu cukup menarik. Tebak siapa itu? Setelah beberapa detik, Lukas melanjutkan, "Laras." Faktanya, ada lebih dari 3 orang. Namun, mereka bertindak secara terpisah. Yang lebih menarik adalah, aku menemukan Marcel juga dalam penerbangan yang sama. Alexa memperhatikan Kenzie dalam konferensi video dengan Lukas dan Gilang. Dia sadar bahwa Kenzie belum beristirahat sejak turun dari pesawat. Jadi, dia bangun, mengisi bathtub dan menelepon layanan kamar untuk menyiapkan makanan untuknya. "Gilang akan terbang untuk membantu kita di Jepang. Lukas akan terus mengawasi situasi di Indonesia." 10 menit kemudian, Kenzie mematikan komputernya sebelum Alexa memberinya jubah mandi, pergi mandi dan keluar untuk makan. Kenzie memijat lehernya, dan menolak untuk mengambil jubah mandi saat dia memiringkan kepalanya dan bertanya, "Apakah aku akan mandi sendiri?" "Aku sudah mandi," jawab Alexa. "Bantu aku mandi." Setelah berbicara,
Kenzi meraih tangan Alexa dan menyeretnya ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi berkabut yang hangat, lapisan uap menyelimuti pasangan itu. Setelah melepas pakaiannya, Kenzi berbaring di dalam bathtub. Melihat adegan ini membuat hati Alexa sakit. Dia mengambil sebotol minyak esensial yang disediakan oleh hotel dan duduk di tepi bathtub, dengan lembut memijat bahunya. Lebih baik Kenzi diam. Alexa melihat ke bawah untuk menemukan Kenzi telah tertidur. Dia tertidur lelap tanpa merasa perlu berhati-hati. Alexa tidak membangunkannya, tangannya yang halus juga tidak berhenti memegangi bahunya. Tidak sampai 20 menit kemudian, ketika Alexa menyadari air telah menjadi dingin, dia membangunkannya. Tidurlah di tempat tidur. Kenzi keluar dari bathtub saat Alexa memberinya handuk bersih dan memerintahkan, duduklah di depan wastafel. Aku akan membantumu merawat wajahmu. Kenzi mengenakan jubahnya dan dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan. Alexa berdiri di antara paha Kenzi dan mengoleskan krim wajah di area sekitar bibirnya. Saat Alexa akan mulai dengan bagian lain, Kenzi tiba-tiba menempelkan bibirnya dengan kuat ke bibir Alexa. Alexa mendapat sedikit krim di mulutnya saat dia berjuang. Kau sangat lelah, tapi kau masih memiliki energi untuk berbuat mesum? Alexa, apakah kau meragukan staminaku? Alexa hendak menjelaskan dirinya sendiri. Yang dia inginkan hanyalah agar Kenzi beristirahat. Namun, Kenzi meraih pinggangnya yang ramping dengan satu gerakan dan melepaskan jubahnya. Kau selalu penuh energi, ucap Alexa. Aku perlu diisi ulang, jawab Kenzi. Kegiatan yang akan mereka ikuti adalah bentuk pengisian ulang yang paling efisien. Pasangan itu bercinta hingga paruh kedua malam itu. Tepat sebelum mereka tidur, Kenzi tiba-tiba berkata, besok, aku perlu berbicara dengan sutradara Prancis tentang film yang akan datang. Ikutlah bersamaku. Alexa tersenyum lelah dan menganggukkan kepalanya. Kenzi selalu seperti ini. Meskipun dia adalah manajer Alexa, jika Mandala memiliki kesempatan untuk bekerja sama atau memiliki urusan bisnis lain di Jepang, dia akan menjadwalkannya juga, mengoptimalkan waktu mereka. Pertemuan dengan Roni telah dijadwalkan selama 2 hari, jadi aku akan berurusan dengan urusan lain dulu. Awalnya aku ingin kau beristirahat, tetapi istri direktur Prancis adalah supermodel dan dia saat ini berada di AS, meninggalkan putri mereka yang berusia 2 tahun dalam perawatannya. Dia tidak mungkin menjauh darinya, jadi aku telah memintamu untuk datang dan membantu merawatnya sebentar. Aku tidak pernah merawat seorang anak, maka anggaplah itu sebagai pratinjau. Di masa depan, kita juga akan punya anak. Alexa lelah dengan aktivitas intim yang baru saja mereka selesaikan, sehingga dia bahkan tidak menganggap bahwa sutradara bisa menyewa seseorang untuk merawat anaknya. Kenapa dia perlu mengambil tanggung jawab ini? Tapi, Kenzi juga tidak menjelaskan padanya. Dia hanya menurunkan ciuman di dahinya, tidurlah. Setelah mendengar ini, Alexa menemukan tempat yang nyaman di pelukan Kenzi. Kenzi mengulurkan lengannya dan menariknya lebih dekat sebelum mematikan lampu samping tempat tidur, dan tidur nyenyak dengan istrinya. Kenapa Kenzi membuat pengaturan seperti ini? Itu untuk memberi kesempatan kepada Black Label Studio untuk menguntit mereka. Jika dia tidak memberi mereka sedikit perlakuan, bagaimana dia bisa memaksa mereka untuk mempercepat kemajuan mereka dan mengungkapkan skema yang mendasarinya? Informasi apa yang mereka miliki di tangan mereka? Apa yang mereka rencanakan dan kenapa mereka belum mengungkap semuanya? Dia akan mendapatkan jawaban untuk semua pertanyaan ini. Adapun Marcel, Kenzi akan duduk dan menonton apa yang akan dilakukan badut ini. Hari berikutnya, Kenzi dan Alexa akan menemui direktur Jepang di kediamannya, jadi Kenzi memimpin Alexa ke sana dengan sikap rendah hati. Namun, dalam perjalanan ke hotel, Kenzi menemukan sebuah mobil hitam mengikuti mereka.
Tidak sulit untuk memastikan siapa itu, karena peralatan kamera mereka terpantul di bawah sinar matahari. Tapi, Kenzi pura-pura tidak memperhatikan saat bibirnya melengkung menjadi senyuman. Dia kemudian mempercepat mobil dan segera melaju ke garasi hotel. Setelah melihat pria itu, Alexa menyadari Kenzi datang untuk menemui direktur Jepang, Nicholas. Di lingkungan internasional Nicholas sangat terkenal, dan sebelumnya memenangkan Oscar untuk sutradara terbaik. Namun, setelah menikah dan mendedikasikan lebih banyak waktu untuk putrinya, jumlah produksinya menurun. Mungkin karena istrinya berada di luar negeri, dan dia harus merawat putrinya sendiri, dia terlihat sangat lelah. Bocah kecil itu saat ini menempel di pahanya karena tidak mau sarapan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.